Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Sebelum itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Haikal Saron dari kelas 11 IPA 1. Dan aku bersekolah di SMA Darul Falah, Ciamplas. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan setidaknya sedikit kisah atau biografi mengenai tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo. Siapa nih di antara kalian yang kurang tahu atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali nama dari Ahmad Subarjo? Memang betul, nama Ahmad Subarjo ini tidak sepopuler atau tidak senyentrik nama-nama tokoh yang lain. Contohnya duo bapak proklamator kita, yaitu Soekarno-Hatta. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan atau menceritakan kisah tentang Ahmad Subarjo. Mulai dari latar belakangnya, riwayat pendidikan, riwayat keorganisasian, dan peranan yang dia berikan untuk negara kita ini. Nah, gimana keseruannya? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama aku akan menceritakan tentang latar belakang dari Ahmad Subarjo terlebih dahulu. Ahmad Subarjo memiliki nama lengkap Raden Ahmad Subarjo Djojo Disurjo. Lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Sewaktu kecil, Ahmad Subarjo itu sebenarnya bukan nama dari kecil ya. Jadi, pada saat lahir, Ahmad Subarjo itu diberi nama oleh kedua orang tuanya, Teku Abdul Manaf. Namun, atas saran yang diberikan rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said, agar beliau diberi nama yang memiliki unsur Jawanya lah. Oleh karena itu, diberi namalah dia Ahmad Subarjo. Lalu, sebetulnya dari Raden Mas Said sendiri itu menambahkan nama Subarjo saja. Nah, barulah oleh kakek dari Ahmad Subarjo itu memberi nama Ahmad, dan jadilah Ahmad Subarjo. Gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Lalu untuk nama ketiganya, kan namanya itu Ahmad Subarjo Djojo Disurjo. Nah, Djojo Disurjonya ini dari mana? Nah, Djojo Disurjonya ini itu ditambahkan sendiri oleh beliau ketika dewasa, pada saat peristiwa ketika dia dipenjara di Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Dan jadilah nama beliau yang sekarang kita kenal, yaitu Ahmad Subarjo Djojo Disurjo. Oke, jadi kalau kalian nanya nama aslinya siapa, itu Teku Abdul Manaf. Namun sebenarnya Ahmad Subarjo juga itu nama aslinya sih. Jadi ya namanya itu banyak lah ya. Oke, lanjut. Beliau ini merupakan putra dari pasangan Teku Muhammad Yusuf dan Wardinah. Jadi ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf dan ibunya bernama Wardinah. Nah, untuk background atau latar belakang dari orang tua Ahmad Subarjo ini, sang ibu merupakan putri dari camat Telukagung, Cirebon, yang merupakan keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan sang ayah merupakan keturunan bangsawan dari Aceh, yaitu dari Pidi, yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, atau yang biasa disebut untuk di zaman sekarang itu Polisi Pamong Praja. Nah, ayahnya Ahmad Subarjo dulu itu bertugasnya di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya, ayah dari ayahnya Ahmad Subarjo ini, itu merupakan seorang Ulebalang. Gimana ya cara sebutnya? Pokoknya itu Ulebalang. Ulebalang. Nah, Ulebalang itu merupakan kepala pemerintah dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah wilayah setingkat kabupaten, yang mungkin bisa dibilang bupati lah ya untuk di zaman itu. Nah, dan juga selain menjadi seorang kepala pemerintahan di tingkat kabupaten, ternyata kakek dari Ahmad Subarjo ini itu seorang ulama di wilayah Lueng Putu. Nah, lalu Ahmad Subarjo ini ternyata bukan anak tunggal. Ahmad Subarjo memiliki saudara. Nah, Ahmad Subarjo ini merupakan anak bungsu dari keempat saudaranya, yang diantaranya saudara perempuan beliau yang pertama itu bernama Siti Khadijah.
saudara perempuannya yang nomor 2 bernama Siti Alimah, dan saudara laki-lakinya bernama Abdurrahman. Nah, jadi yang keempatnya ini, yang anak bungsunya itu adalah Ahmad Subarjo, Bapak Ahmad Subarjo. Gitu guys. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang riwayat pendidikan dari Bapak Ahmad Subarjo. Nah, guys, Bapak Ahmad Subarjo ini memulai pendidikannya itu di European Legal School atau disingkat ILS di Kuitang. Namun, beliau kemudian pindah ke ILS Pasar Baru. Nah, setelah lulus dari ILS, Subarjo kemudian melanjutkan sekolahnya di Prince Hendrik School. Tetapi Ahmad Subarjo hanya melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School dalam waktu yang cukup singkat. Tak lama dari Prince Hendrik School, beliau pindah ke Hogelerberg School di Jakarta atau disingkat HBS di Salemba, Jakarta, dan berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1917. Untuk pendidikan di HBS ini, jadi HBS ini tuh nama tingkatan sekolahnya. Kalau sekarang kan tingkatan sekolah itu ada SD, SMP, SMA. Nah, HBS ini tuh untuk zaman sekarang itu setara dengan SMA, teman-teman. Nah, setelah lulus dari HBS, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda. Jadi beliau jauh-jauh dari Indonesia pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden yang udah disebutin tadi. Nah, selama di Belanda, beliau memperoleh gelar Master in Rechten atau setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Pada saat itu, ayah dari Ahmad Subarjo ini memiliki status sebagai pejabat pemerintah kolonial Belanda. Maka Ahmad Subarjo itu memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah Belanda. Jadi ya ada ini lah, istilahnya dipermudah lah guys ya, karena karena ayah dari Ahmad Subarjo itu punya posisi lah, punya jabatan di pemerintahan kolonial Belanda itu. Makanya pada saat itu maka nggak heran kenapa Ahmad Subarjo bisa melanjutkan sekolah di sekolah Belanda, bahkan kuliah pun ke Belanda tuh. Nah, namun ada namunnya nih. Namun karena pada saat itu di Karawang masih belum ada sekolah Belanda, maka orang tua Subarjo, jadi ayah dan ibunya Ahmad Subarjo ini langsung mengirim anaknya ke Batavia untuk bersekolah. Ngomong-ngomong Batavia, untuk di zaman sekarang ini, Batavia itu Jakarta ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, setelah kita bahas pendidikan atau riwayat pendidikan dari Ahmad Subarjo, sekarang kita lanjut untuk membahas tentang riwayat organisasi Ahmad Subarjo. Nah, nih teman-teman, organisasi itu penting banget untuk kehidupan kita, ya. Bahkan Ahmad Subarjo aja, seorang Ahmad Subarjo yang mempunyai peranan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia berawal dari mengikuti organisasi-organisasi. Nah, untuk teman-teman yang masih bersekolah bisa memulai mengikuti organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Contohnya OSIS. Oke teman-teman, siapa tahu yang awalnya kan cuma ikut-ikutan OSIS atau kegiatan-kegiatan di sekolah ini bisa menjadi sebuah awal untuk kalian bisa hidup langsung atau turun langsung di masyarakat. Nah, ternyata semasa menjadi mahasiswa di Belanda, Ahmad Subarjo sangat aktif mengikuti banyak organisasi-organisasi. Contohnya, Perjuangan Kemerdekaan Indonesia seperti Jom Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada tahun 1927, tepatnya pada bulan Februari, beliau menjadi wakil Indonesia pada persidangan antarbangsa bertajuk Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah. Yang pertama di Brussels dan Jerman bersama Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan yang lain. Saat kembali ke tanah air, Ahmad Subarjo pun masih aktif untuk mengikuti banyak macam-macam organisasi.
Contohnya, beliau menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Nah, mungkin teman-teman pas waktu SD-nya pasti sering mendengar dengan nama organisasi ini, BPUPKI, atau yang dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Jonbi Chusakai. Nah, setelah BPUPKI bubar, Ahmad Subarjo mengikuti organisasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Nah, kira-kira apa aja nih peranan yang diberikan oleh Ahmad Subarjo kepada Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bukan negara yang dijajah lagi. Pada 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 8 pagi, Ahmad Subarjo menerima laporan dari sekretarisnya Mbah Sudiro bahwa golongan-golongan muda seperti Sukarni, Hoirul Saleh, Wikana, serta beberapa tokoh lain menculik Soekarno-Hatta untuk diasingkan ke Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Untuk peristiwa Rengas Dengklok sendiri, aku nggak akan bahas banyak. Untuk teman-teman yang penasaran dengan apa itu peristiwa Rengas Dengklok dan bagaimana alurnya, bisa teman-teman cari aja di internet ya, soalnya sudah banyak beberapa sumber-sumber yang memberikan pengetahuan tentang peristiwa Rengas Dengklok ini. Oke, kita lanjut ke topik utama kita. Nah, kenapa Soekarno dan Hatta ini diasingkan dan diculik ke Rengas Dengklok? Ternyata penculikan ini dilakukan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, golongan muda berusaha meyakinkan terkait menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Nah, jadi kejadian ini ada korelasinya dengan Perang Dunia Kedua yang dimana Jepang ini kalah perang bersamaan dengan kalahnya Nazi juga. Jadi Jepang ini tidak punya perlindungan lagi dan ditambah dan diperparah dengan pengeboman yang dilakukan oleh sekutu di dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima. Bom Hiroshima dan Nagasaki, guys. Sorry. Nah, lanjut. Ahmad Subarjo pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Beliau pun diantar ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan para golongan muda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia juga memberikan jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Dengan jaminan tersebut, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, Sudanto Subeno, akhirnya melepaskan Soekarno-Hatta. Nah, lalu setelah kembali ke Jakarta, Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran Martoat Mojo, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan beberapa rombongan lain yang dari Rengas Dengklok berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Pada pertemuan ini, Ahmad Subarjo bersama Soekarno-Hatta merundingkan dan menyusun naskah proklamasi. Selain itu, dari pertemuan meja bundar ini diputuskan juga bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang terlebih dahulu. Nah, kira-kira pada pukul 6 pagi di tanggal 17 Agustus, dua utusan dari Soekarno datang menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sesuai yang telah dijanjikan oleh Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta, mereka pun akhirnya mengumandangkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal berapa nih guys? Parah sih kalau kalian nggak tahu tanggal berapa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Namun sayangnya, pada hari upacara proklamasi, Ahmad Subarjo ternyata tidak dapat untuk hadir. Atau bisa dibilang memutuskan untuk tidak hadir. Nah, itu dia beberapa di antaranya peranan-peranan yang telah diberikan oleh Ahmad Subarjo untuk Indonesia, terutama dalam peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. Ternyata peranan yang diberikan oleh Ahmad Subarjo saja ternyata peranan yang diberikan oleh Ahmad Subarjo kepada Indonesia itu tidak hanya diberikan ketika Indonesia belum merdeka aja guys. Ternyata setelah Indonesia merdeka pun Ahmad Subarjo masih aktif dan ikut berperan untuk membangun negara. Nah,
karir Ahmad Subarjo setelah kemerdekaan apa aja. Nah, jadi karir Ahmad Subarjo setelah kemerdekaan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Subarjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama untuk mengisi kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Guys, ternyata Ahmad Subarjo setelah kemerdekaan Republik Indonesia ini diberikan jabatan oleh Bapak Soekarno untuk mengisi kursi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama di kabinet presidensial yang dipimpin oleh Bapak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta. Oke. Namun jabatan tersebut jabatan Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri hanya berlangsung hingga 14 November 1945. Jadi bisa dibilang jabatan beliau sebagai Menteri Luar Negeri ini sangatlah singkat ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, tugas dari beliau sebagai Menteri Luar Negeri ini dilanjutkan oleh para golongan muda, yaitu oleh Bapak Sultan Syahrir, yang merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia sebelum menjabat Menteri Luar Negeri. Ini Bapak Sultan Syahrir ini aku nggak tahu ya, dia ini rangkap jabatan juga sebagai Menteri Luar Negeri atau ganti jabatan, ya. Aku nggak tahu, guys. Nah, setelah tidak menjabat lagi menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Ahmad Subarjo ternyata diberi kembali mandat untuk menjadi Menteri Luar Negeri, guys. Jadi Bapak Ahmad Subarjo ini telah diberi 2 kali kesempatan untuk menjadi Menteri Luar Negerinya Republik Indonesia. Yang pertama hanya berlangsung hingga 14 November 1945, dan di periodenya yang kedua atau di masa jabatannya yang kedua kali, Bapak Ahmad Subarjo menduduki kursi jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1951 sampai 1952. Lalu kemudian antara tahun 1957 dan 1961, Ahmad Subarjo pun diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia di negara Swiss, ya. Nah, selain berkarir dalam dunia politik, di bidang pendidikan juga Bapak Ahmad Subarjo turut serta dan turut andil. Beliau berkarir di dalam bidang pendidikan sebagai seorang profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas di bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia, ya, di UI, guys, teman-teman. Setelah sibuk berkarir dan lama berkarir di dunia politik, entah itu di dunia politik ataupun di dunia pendidikan, akhirnya Bapak Ahmad Subarjo dinyatakan wafat di usia 82 tahun. Bapak Ahmad Subarjo wafat tepatnya pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Penyebab kematian dari Bapak Ahmad Subarjo ini didiagnosa akibat flu yang kemudian menimbulkan komplikasi. Beliau akhirnya dimakamkan di Cipayung, Bogor. Nah, setelah itu pemerintah Indonesia kemudian mengangkat almarhum Bapak Ahmad Subarjo sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2009. Oke, guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan dan pembahasan seputar kisah dari Bapak Ahmad Subarjo. Sebenarnya ini biografi ya, teman-teman. Jadi untuk pembahasannya mungkin segitu aja. Sebenarnya masih banyak cerita yang lain ataupun banyak cerita yang tidak disampaikan di kesempatan ini karena terbatas dengan waktu juga. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih mengetahui tentang kisah dari Bapak Ahmad Subarjo ini, teman-teman bisa cari sendiri. Sumbernya sudah banyak kok. Di YouTube, di Google, maupun di sosial media pun ada akun-akun sosmed yang memang membahas tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Oke, mungkin segitu aja. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak banget kesalahan, entah itu dalam penuturan kalimat
dalam intonasi berbicara dan juga artikulasi dalam berbicara. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan ini adalah kali pertamanya saya membuat video, apalagi apalagi disuruh untuk membahas tentang seorang tokoh nasional yang sangat berperan dan berjasa untuk bangsa yang besar ini. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai beres. Terima kasih udah dengerin aku ngomong meskipun suaraku kurang jelas atau gimana. Dan ya, untuk sekali lagi mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Anjir, kok nggak bisa di end?